Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hardiansyah dengan NIM 641902270 dari kelas 64427 Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika BSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Lanjut ke slide pertama. Permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga, suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, atau biasa dapat disebut dengan ceteris paribus. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Apa saja kah itu? Yang pertama ada harga barang atau dengan simbol PX. Yang kedua ada harga barang yang berhubungan yang disimbolkan dengan PY. Dari harga barang yang berhubungan itu terdapat barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga ada pendapatan konsumen atau biasa disimbolkan dengan lambang Y. Yang keempat ada selera atau taste yang dilambangkan dengan huruf T. Dan yang terakhir ada jumlah penduduk yang disimbolkan dengan simbol apa? Simbol pop. Lanjut. Di sini ada daftar permintaan barang ya. Contoh daftar permintaan barang bisa kita lihat. Harganya itu dalam rupiah 60, yang dimaksud ya 60 rupiah lah atau 60.000, terserah kalian pakai gimana. Yang kedua ada permintaan, yaitu unit. Di sini bisa kita lihat jika harganya adalah 60, maka permintaannya semakin sedikit, yaitu hanya 1000. Jika semakin rendah harganya, maka semakin tinggi permintaannya, seperti tadi yang kita lihat di hukum permintaan. Berikutnya ada kurva dari daftar tersebut. Bisa kita lihat nih, kurvanya nih turun ke bawah ya. Karena apa kurvanya turun? Karena harganya ini kan tinggi, yang atas ya, yang logo P ini. Dan Q ini kuantitinya permintaannya ini dari permintaan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ini bisa kita lihat bahwa semakin rendah harganya semakin tinggi juga permintaannya, maka dari itu kurvanya turun. Karena harganya mahal, permintaannya juga ya sedikit gitu loh. Kayak harga aja, contohnya kan harga lagi naik-naiknya gitu kan, pasti orang jarang tuh yang beli, jarang yang minat gitu. Tapi giliran harga diskon-diskonan, itu baru permintaannya banyak, bahkan sampai membludak ya, sampai ngantri orang tuh di mana-mana. Lanjut, di sini saya punya contoh soal dari fungsi permintaan. Bisa disimak bareng-bareng ya. Pada saat harga buku Rp 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi Rp8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1, P itu price ya, atau harga. P1 adalah harga awal. Harga awalnya itu 10.000. P2, price yang kedua atau harga yang sudah berubah, yaitu 8.000. Q itu quantity atau permintaan lah ya. Permintaan pertamanya, permintaan awalnya itu 10 pada harga 10.000, dan permintaan keduanya itu 16 pada harga 8.000. Yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya atau logonya itu QD. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, P dikurang tadi P1 nya itu 10.000 per P2 nya tadi 8.000 dikurang P1 nya itu 10.000. Nah, ini tinggal dimasukin aja ya harga-harganya. Udah dimasukin harga-harganya sama dengan Q dikurang 10 tadi permintaan pertama per 16 dikurang 10 ya, Q2 dikurang Q1. Di sini diperoleh hasilnya adalah min 2000 Q ditambah 20.000 sama dengan 6P dikurang 60.000. Terus di sini masukin lagi min 2000 Q sama dengan 6P dikurang 6000 dikurang 20.000. Ini disubstitusi ya, dibalik.
Nah jadinya min 2000 Ki ditambah 6P dikurang 80.000. Ki sama dengan 6P dikurang 80.000 per min 2000. Ki sama dengan min 0,003P ditambah 40. Ki sama dengan 40 dikurang 60,003P. 003P ya. Jadi dimasukin lagi, dibalik, bukan dibalik sih, dikesampingin, biasanya kita sebut substitusi ya. 0,003P sama dengan 40 dikurang Ki. P sama dengan 40 dikurang Ki per, atau dibagi ya per itu, 0,003. P sama dengan 13.333,33 dikurang 333,33 Ki. Ini hasilnya kenapa banyak 3? Ya emang hasilnya segitu ya, jangan tanya saya, ini emang soalnya begitu. Selanjutnya jadi sini ada, jadi fungsi permintaannya adalah Ki D sama dengan 40 dikurang 0,003P, atau bisa juga PD sama dengan 13.333,33 dikurang 333,33 Ki. Seperti itu caranya. Selanjutnya di sini ada penawaran. Apa itu penawaran? Iya, penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran. Oke, apa itu hukum penawaran? Di sini hukum penawaran itu dinyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa saja itu? Yang pertama ada harga barang yang bersangkutan. Yang kedua ada harga barang lain. Di sini harga barang lain itu dibagi lagi ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer juga. Lalu ada kemajuan teknologi dan ada biaya produksi. Selanjutnya di sini juga ada contoh daftar penawaran barang sama seperti yang tadi. Contoh daftar permintaan barang. Dan berikut adalah kurvanya. Oke. Nah, semakin rendah harganya, maka penawarannya semakin sedikit. Tetapi apabila harganya semakin mahal, maka penawarannya juga akan semakin membludak, semakin besar. Sebagai contoh, jika biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaan yang produk-produk dagang, kalau kita ke mall-mall ya, kalau dia lagi ada harga besar-besaran atau dia baru meluncurkan suatu produk, itu biasanya dia itu bakalan, misalnya harganya gede nih 50.000 ya, dia bisa bakal menawarkan tuh dengan harga gila deh, penawarannya bakal gila-gilaan gitu, bakal banyak penawarannya. Nah di sini ada contoh soal juga. Pada saat harga daging sapi harga 60.000 per kilogram, jumlah daging yang ditawarkan 5.000 kilogram. Pada saat harga naik menjadi 80.000 per kilogram, jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kilogram. Fungsi penawarannya adalah, ini dia, diketahui P1 sama dengan 60.000, Q1 nya sama dengan 5.000, P2 nya 80.000 rupiah, dan Q2 nya 6.000. Yang ditanyakan adalah fungsi penawarannya. Berikut penyelesaiannya. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 dibagi Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah ini kita tinggal input aja ya angka-angkanya dari yang diketahui tadi. P dikurang P1 nya 60.000 per P2 nya 80.000 dikurang P1 nya 60.000 dibagi Q dikurang Q1 nya 5.000 per 6.000 Q2 nya dikurang 5.000. Maka terdapat hasil jadi 60.000 dibagi 20.000 atau per 20.000 dibagi Q nya yaitu Q min 5.000 di per 1.000. Kemudian pecahan di atas dikali silang, 20.000 dikali silang dikali jadi Q dikurang 5.000 sama dengan 1.000 dikali P dikurang 60.000. Nah 20.000 Q dikurang 100.000, 100 juta maksudnya, sama dengan 1.000 P dikurang 60 juta. Konstanta minus 100 juta akan dipindahkan ke ruas kanan, berubah tanda menjadi plus. Nah ini kan min 100 juta ya, makanya dipindahkan ke ruas kanan itu biasanya minusnya akan hilang.
20.000 Ki sama dengan 1000 P dikurang 60 juta ditambah 100 juta. Nah, di sini terdapat hasil 20.000 Ki sama dengan 1000 P ditambah 40 juta. Ini bukan dikurang 60 juta ya, tapi min 60 juta. Nah, Ki sama dengan 1000 P ditambah 40 juta per 20.000. Ki sama dengan 1000 per 20.000 P ditambah 40 juta dibagi 20.000. Maka kita dapat hasilnya yaitu Ki sama dengan 1 per 20 P ditambah 2000. Oke, lanjut. Next slide. Di sini ada harga keseimbangan, pembentukan harga pasar. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Nah, di sini terdapat kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran, menurut mekanisme pasar akan mendorong kembali harga keseimbangan. Nah, bisa keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Proses terbentuknya harga pasar. Proses terbentuknya harga pasar ini terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Di sini ada contoh soalnya juga. Apabila diketahui fungsi permintaan Qd 820 atau 820 dikurang 2P dan fungsi penawarannya Q minus 380 ditambah 4P, maka jumlah dan harga keseimbangan adalah diketahui Qd dibagi Qd 820 min 2P dan Qs negatif 380 ditambah 4P. Jumlah dan harga keseimbangannya, penyelesaiannya adalah Qd sama dengan Qs. Ini rumusnya ya, Qd sama dengan Qs. 820 min 2P sama dengan min 380 ditambah 4P. Min 2P dikurang 4P sama dengan min 380 dikurang 820. Nah, ini kayak tadi ya. 820-nya itu dipindah ke ruas yang kanan. Nah, di sini terdapat hasil min 6P sama dengan min 1200. P sama dengan min 1200 per min 6. Dan P-nya itu sama dengan 200. Dan untuk mendapatkan jumlah keseimbangan, P-nya kan sama dengan 200 disubstitusikan ke fungsi permintaan. Q 820 min 2P. Q 820 min 2 dikali 200, kan P-nya 200. Jadi 820 min 400 dikurang 400 ya, hasilnya adalah 420. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.